Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel AMS Desa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap cara membuka rekening mandiri hanya lewat HP tanpa ke kantor cabang ya teman-teman. Kalian cukup simak video ini. Pembahasan di video ini yang saya akan bahas dimulai dari pembukaan rekening mandiri, setoran awal rekening mandiri, dapat kartu ATM tanpa harus ke kantor cabang, dapat voucher belanja di Indomaret sebesar 50.000 dan dapat cashback tabungan ya teman-teman. Untuk kartu ATM-nya kalian tidak perlu cetak di kantor cabang, kalian tinggal duduk manis di rumah kalian, nanti kartu ATM-nya akan dikirim seperti ini ke alamat rumah kalian. Oke, untuk langkah awalnya kalian install terlebih dahulu aplikasi Livin by Mandiri yang sudah dirilis oleh pihak Mandiri untuk mempermudahkan kita membuka rekening Bank Mandiri dan melakukan transaksi lainnya melalui aplikasi Livin by Mandiri ini. Untuk tampilan awalnya di sini ada dua tombol. Yang pertama belum punya rekening Mandiri dan yang kedua punya kartu debit atau kredit Mandiri. Untuk tombol yang kedua ini dikhususkan bagi kalian yang sudah punya rekening Bank Mandiri dan punya kartu ATM-nya. Kalian bisa aktifasi Livin by Mandiri ini di bagian tombol yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan intinya ya teman-teman. Bagaimana cara membuka rekening Mandiri. Kalian klik di bagian tombol yang pertama, belum punya rekening Mandiri. Nah, di sini kita langsung disambut buka tabungan gak pakai ribet dengan Mandiri tabungan no. Proses mudah bebas biaya admin selama 3 bulan. Pertama, setoran awal hanya 50.000 ya teman-teman. Kalian juga akan mendapatkan e-kupon Indomaret sebesar 50.000 setelah kalian berhasil membuka rekening Mandiri dan sudah melakukan setoran awal sebesar 50.000. Untuk e-kuponnya ini bisa kalian belanjakan langsung ke Indomaret terdekat di daerah kalian dengan cara membayar menggunakan kode e-kupon ke pihak kasir ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja buka rekening Mandiri dengan cara klik tombol buka tabungan. Di tahap ini ada beberapa jenis kartu debit atau jenis tabungan yang bisa kalian pilih. Yang pertama Visa Gold, yang kedua Visa Platinum, yang ketiga di sini ada GPN Gold dan yang terakhir yang keempat GPN Platinum. Untuk jenis kartu atau tahapan tabungan yang kalian pilih, biaya admin tiap bulannya itu tidak sama ya teman-teman atau berbeda sesuai dengan jenis kartu yang sudah kalian pilih. Untuk perbedaan Visa atau GPN kalian bisa baca di sini saya cantumkan ya teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk memilih jenis kartu, di sini perlu saya jelaskan kembali. Untuk jenis kartu Visa Gold, biaya admin tiap bulannya itu sebesar 5.000 dan untuk cek detailnya kalian bisa klik di bagian ini. Di sini akan muncul beberapa detail kartu. Untuk detail kartu, setiap jenis kartu yang kalian pilih, fitur dan limit transaksinya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalian bisa baca-baca sendiri supaya mempersingkat waktu video saja ya teman-teman. Di sini saya akan menampilkan bagian biaya admin tiap kartunya saja ya teman-teman. Di sini untuk pilihan kartu debit Visa Platinum, biaya adminnya itu 8.500 per bulannya. Dan untuk pilihan kartu debit GPN Gold di sini biaya admin per bulannya itu 5.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk pilihan kartu debit GPN Platinum di sini biaya adminnya itu 7.500 tiap bulannya ya teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Sebelum kita membuka rekening Bank Mandiri, kita perlu pilih jenis kartunya ya teman-teman. Di sini saya akan pilih kartu debit Visa Platinum ya teman-teman. Biaya admin tiap bulannya itu 8.500. Kemudian kita klik tombol pilih. Oke, langkah selanjutnya di sini ada syarat dan ketentuan Livin by Mandiri ya teman-teman. Kalian perlu baca-baca untuk syarat dan ketentuannya ini, atau kalian bisa langsung scroll saja ke bagian bawah. Tapi saya sarankan kalian baca ya teman-teman supaya kalian tahu. Dan di sini kita klik tombol saya setuju ya teman-teman jika kalian sudah membaca syarat dan ketentuannya. Oke, di sini ada beragam penawaran menarik dari perusahaan afiliasi kami menanti Anda. Kalian perlu baca juga di bagian ini ya teman-teman. Setelah kalian sudah baca di bagian ini, kalian bisa klik di bagian saya mengizinkan atau nanti saja. Di sini saya pilih saya mengizinkan ya teman-teman. Selanjutnya di sini pembukaan rekening hanya perlu waktu sekitar 10 menit. Siapkan hal berikut: EKTP, NPWP, kertas dan pulpen. Untuk NPWP-nya itu sendiri tidak perlu sekarang ya teman-teman jika kalian tidak punya NPWP. Oke, selanjutnya jika kalian sudah paham, kita klik tombol yuk mulai.
Di langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk verifikasi ektp ya teman-teman. Kalian ambil ektp kalian, kemudian kalian foto di bagian ini ya teman-teman. Di sini saya akan foto ektp-nya. Usahakan foto ektp kalian itu tidak buram dan terlihat jelas. Oke, sekarang kita gunakan foto. Selanjutnya jika foto ektp kalian terlihat jelas dan terbaca secara jelas ya teman-teman, nanti akan muncul secara otomatis data ektp kalian akan terbaca di bagian ini ya teman-teman. Di sini kita diminta untuk lengkapi kembali seperti nama lengkap tanpa singkatan dan nama ibu kandung sesuai kartu keluarga ya teman-teman. Oke, di sini saya akan lengkapi terlebih dahulu ya teman-teman untuk nama lengkap dan nama ibu kandung sesuai kartu keluarga. Oke, selanjutnya di sini kita perlu mengisi RT RW ya teman-teman. Jika tidak ada RT RW-nya, kalian bisa masukkan angka 0 ya teman-teman, angka 0 di RT dan angka 0 di RW-nya ya teman-teman. Jika sudah terisi secara lengkap, kemudian kita klik tombol verifikasi ya teman-teman. Setelah verifikasi ektp-nya berhasil, kita klik tombol lanjutkan. Di sini kita diminta untuk verifikasi nomor HP yang ingin kita daftarkan ke Bank Mandiri. Kita klik tombol kirim SMS. Nanti kita akan diarahkan ke menu SMS untuk kirim SMS verifikasi menggunakan kartu atau nomor yang ingin kita daftarkan. Kalian pilih kartu yang ingin kalian daftarkan, usahakan ada pulsa yang cukup supaya bisa kirim SMS verifikasi ini. Kemudian setelah sudah terkirim SMS-nya, kita balik lagi ke aplikasi Livin by Mandiri. Nah, di sini verifikasi berhasil. Kemudian di sini kita diminta untuk verifikasi email ya teman-teman. Kalian masukkan email kalian yang masih aktif di bagian ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik tombol kirim OTP melalui email yang sudah kita cantumkan. Kalian buka email kalian, kemudian kalian masukkan kode OTP yang sudah dikirim melalui email kalian ya teman-teman. Kita tunggu sampai verifikasinya berhasil. Oke, setelah berhasil kita diminta untuk buat password login ya teman-teman. Password ini digunakan ketika kita ingin login ke Livin by Mandiri ya teman-teman. Kalian buat minimum 8 karakter kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, setelah terchecklist semua seperti ini, berarti kriterianya sudah terpenuhi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfirmasi password yang kedua ya teman-teman, samakan dengan yang pertama. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Di langkah selanjutnya kita diminta untuk buat PIN ya teman-teman. Untuk PIN ini digunakan ketika kita melakukan transaksi ya teman-teman. Oke, kita buat dengan 6 angka ya teman-teman. Selanjutnya kita konfirmasi PIN, samakan dengan PIN yang sebelumnya. Di langkah selanjutnya di sini kita klik tombol lanjutkan registrasi. Oke, kemudian kita diminta untuk apa tujuan pembukaan rekening. Saya di sini pilih untuk menabung ya teman-teman. Di langkah selanjutnya kita diminta untuk mengisi alamat lengkap di mana kita tinggal saat ini. Alamat ini digunakan untuk alamat pengiriman kartu ATM ya teman-teman. Supaya nanti kartu ATM Bank Mandiri kalian bisa dikirim melalui alamat yang sudah kalian tentukan di bagian ini ya teman-teman. Sudah paham? Pastikan alamat terisi secara lengkap seperti nomor rumah, gang, dan yang lain ya teman-teman, supaya kartu ATM kalian benar-benar terkirim ke alamat yang sudah kalian tentukan di bagian ini. Jika semua sudah terisi, kita klik tombol lanjutkan. Di sini kita diminta untuk mengisi pendidikan terakhir. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi apakah pekerjaan Anda. Kalian pilih sesuai dengan pekerjaan kalian ya teman-teman. Di sini saya pilih pelajar atau mahasiswa ya teman, karena di KTP masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Oke, jika pilihan kita pelajar atau mahasiswa, kita diminta untuk mengisi nama sekolah dan mulai tahun ajaran berapa. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi tunjangan bulanan. Di sini saya isi dengan nominal 1 juta. Kalian juga isi sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian klik lanjutkan, dan di sini apakah Anda menyetujui persyaratan kepemilikan dana berikut. Kalian baca-baca terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol saya setuju. Nah, di langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk apakah Anda wajib membayar pajak di luar Indonesia. Menurut saya tidak ya teman-teman, jadi saya pilih tidak.
Oke, di langkah selanjutnya kita diminta untuk upload tanda tangan di atas kertas putih ya teman-teman. Kalian ambil kertas putih, kemudian kalian tanda tangan di atas kertas putih. Kemudian kalian foto tanda tangannya dan di sini kita langsung kirim foto ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai prosesnya berhasil seperti ini. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Nah, di sini kemana kartu debit akan dikirimkan. Karena saya tidak ingin mengambil di kantor cabang, saya pilih alamat rumah supaya nanti kartu ATM-nya akan dikirim melalui alamat yang sudah kita tentukan tadi ya teman-teman. Tapi di sini perbedaannya, jika kita memilih alamat rumah, estimasi pengirimannya itu selama 7 hari jam kerja setelah kita sudah berhasil setor tunai sebesar 50.000 ya teman-teman. Beda lagi jika kita memilih untuk ambil di kantor cabang, itu prosesnya lebih cepat, tidak perlu menunggu 7 hari ya teman-teman. Kita perlu mengunjungi kantor cabang terdekat dan menunjukkan EKTP ya teman-teman. Tapi di sini saya pilih alamat rumah ya teman-teman. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Oke, di sini kita bisa mengedit kembali ya teman-teman untuk alamat rumah dan yang lain ya teman-teman yang bisa kita edit di bagian ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa isi punya kode promo, kalian bisa isi di bagian ini ya teman-teman. Jika tidak punya, kalian tidak perlu isi. Kemudian di sini kita klik tombol kirim data. Nah, di sini kita diminta untuk verifikasi wajah. Kita klik tombol mulai verifikasi. Arahkan wajah kalian ke kamera sesuai dengan instruksi yang ada di verifikasi wajah ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Langkah selanjutnya kita klik tombol lanjutkan di bagian ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita diminta untuk masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS ke nomor yang terdaftar. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai verifikasinya berhasil. Setelah berhasil, kita akan diminta untuk menunggu selama 15 menit untuk proses pembukaan rekening Mandiri kalian. Oke, kalian bisa tinggalkan halaman ini. Setelah sudah diverifikasi oleh pihak Mandiri, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Pembukaan rekening berhasil dan di sini akan tertera nomor rekening Mandiri kalian ya teman-teman. Kalian bisa copy nomor rekening ini atau kalian screen tampilan ini. Oke, selanjutnya di sini ada cara setor dananya ya teman-teman untuk setoran awal yang bisa kalian ikuti. Untuk setoran awalnya sebesar 50.000, kalian bisa transfer dari bank lain atau kalian bisa transfer melalui e-wallet seperti Dana, GoPay, Link Aja, OVO atau Shopee ya teman-teman. Di akhir video saya akan mempraktekkan bagaimana cara transfer melalui Dana ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke beranda terlebih dahulu. Kita klik tombol lanjutkan ke beranda. Di bagian beranda ini kita bisa menghubungkan Link Aja, Dana, GoPay atau OVO ya teman-teman di bagian e-wallet ini ya teman-teman. Untuk saldonya di sini masih 0 ya teman-teman karena belum setoran awal yang 50.000. Sekarang saya mau transfer setorannya melalui Dana. Di sini caranya sangat gampang, kalian buka aplikasi Dananya, kemudian kalian klik tombol kirim. Di sini kita pilih kirim ke bank. Nah, di sini kita pilih banknya Mandiri. Kemudian kita masukkan nomor rekening Mandiri kita, kemudian klik lanjut. Kemudian di sini kita pilih nominal yang ingin kita transfer 50.000, kemudian kita bayar. Nah, sekarang kita sudah berhasil setoran awal sebesar 50.000 dari Dana ya teman-teman, ditransfer dari Dana. Oke, setelah kalian berhasil setoran awal sebesar 50.000, saldo 50.000 ini dibiarkan saja, jangan diapa-apain dulu selama 24 jam ya teman-teman. Dan kalian juga tinggal menunggu kartu ATM Mandiri kalian dikirim ke alamat rumah kalian yang sudah kalian tentukan. Terhitung 7 hari estimasi pengirimannya semenjak kalian berhasil setoran awal. Di bagian pengaturan juga, setelah kalian berhasil setoran awal sebesar 50.000 selama 24 jam tidak diapa-apain saldonya ya teman-teman. Di bagian menu kartu debit dan kartu kredit ini akan muncul tampilan kartu kalian dan akan tampil 16 digit nomor kartu kalian. Kalian boleh screen tampilan ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini video tutorial yang sudah saya bahas secara lengkap ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di like sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.